Halo guys, balik lagi di channelku di Guildy Harvey. Hari ini aku sama Ray. Kalau nonton videoku minggu lalu, pasti 1 minggu dong setelahnya uploadnya. Ini pasangannya Maggie. Dia juga digital nomad sekarang. Dulu di corporate life. Gak usah disebutin company-nya. Dulu di Jakarta kerjanya ngapain gitu deh? Dulu di Jakarta kerjanya jadi product marketing. Product marketing tuh kayak pokoknya intinya gimana caranya si produk ini masuk ke market atau gimana caranya semua orang tahu produk ini gitu. Itu salah satu company yang cukup besar dong di Indonesia. Benar. Besar banget dong. Kalian pasti tahu. Yang terbang-terbang gitu lah ya. Yang terbang-terbang. Benefitnya pasti banyak banget dong. Ya stabil ya. Jadi kayak mungkin gaji of course, benefit asuransi, benefit kacamata dan lain-lain tuh ada lah semuanya gitu. Kacamata aku dari tadi dipamerin juga sama dia dapat kacamata gratis. Kenapa kok dari kehidupan nyaman itu? Ini udah berapa lama sih berhenti kerja dari sana? Baru sekitaran 4 bulan lah. 4 bulan sih. Oke. Baru. Kenapa kok bisa dari kehidupan nyaman itu yang mungkin kehidupan impian semua orang dong? Kenapa kok akhirnya memutuskan digital nomad? Oke, jadi sebenarnya digital nomad ini bukan suatu tujuan ya, tapi lebih ke arah ya udah terpaksa jadi digital nomad guys itu, dimana kehidupan impian yang tadi Harvey sempat mention itu bukannya sesuatu yang oke ngerti semua orang mau, semua orang pengen gitu, tapi memang impian aku suatu hari nanti memang pengen pindah ke Bali. Oh berarti memang pengen pindah ke Bali? Betul, dan memang karena pengen pindah itu terpaksa ya karena ngelihat kerjaan yang nggak ada yang cocok atau yang gimana, perusahaan yang kemarin juga nggak bisa relokasi ya aku resign. Oh berarti karena memang tempatnya ya? Betul. Terus di Bali sekarang ngerjain apa sekarang? Sekarang aku jadi dua, nomor satu aku bantu Chinese with Maggie juga, jadi kita akan mau expand. Yang kedua ini aku jadi sambilan jadi agent property, di mana sambilan nyewa villa, nyewa rumah seperti itu, manage villa orang lah. Oh berarti ngumpulin database ada villa-villa di Airbnb-in? Enggak, lebih ke main sewa villanya yang agak jangka panjang, 6 bulan, setahun gitu. Kalau Airbnb kan memang short term rental banget kan gitu, jadi ya. Berarti property agent? Oh berarti bikin konten nggak? Aku belum merambah ke konten yang gimana banget sih sebenarnya. Cuman memang mungkin kedepannya untuk nge-deskripsikan atau menjelaskan lebih detail si villa-villanya mungkin ntar aku bikin video sih. Tapi belum. Oh berarti jalurnya beda sama Maggie. Kalau Maggie itu dari konten ngajar. Ya. Kalau sebenarnya Ray itu dari property agent. Sekarang pindah ke Bali nyari property agent. Benar. Loh tapi kalau sebenarnya property agent suatu saat nggak bisa pindah ke tempat lain juga dong, cuma bisa di Bali. Iya, nah itu memang makanya aku jadiin sampingan aja gitu, dimana kalau misalnya Harvey mencap aku sebagai seorang digital nomad ya, ini belum fix 100% juga. Dimana ya saat ini kan memang kalau misalnya tadi aku minggu lalu aku dengar kayak si Maggie memang ngomong memang harus berani atau harus gimana ya, itu nggak salah guys, tapi lebih ke arah ke it's okay kita sambil jalan tuh sambil figure things out. Oke, berarti intinya ini bisnis Chinese with Maggie jalan berdua. Enggak, aku lebih ke bantu-bantu aja. Jadi lebih ke semua otak dan lain-lainnya itu semua di Maggie of course. Tapi kadang ada beberapa bisnis atau beberapa teman aku yang nanya, gimana sih Ray cara buat nge-scale, gimana sih cara buat nambah lagi, misalnya apakah dari 5 juta sebulan jadi 10 juta sebulan jadi 100 juta sebulan gitu ya misalnya. Nah itu aku mencoba meng-apply apa yang diajarkan company aku sebelumnya ke ya udah kita punya bisnis seperti itu. Apalagi dulu tuh di perusahaan super besar kan. Chinese with Maggie habis ini mau segede apa berarti ini kan. Ikut ketawa. Apalagi mau diceritain nggak? Ya jadi mungkin buat teman-teman dan viewersnya Harvey di sini sedikit tips and triknya ya, di mana kayak ketika kalian misalnya kemarin aku baru nge-scroll IG juga ya, di mana kita punya hidup tuh nggak sampai 100 tahun guys, kita punya hidup cuma sampai 78 tahun ya, which is tengahnya itu bukan 50. Tapi tengahnya 39 gitu kan, which is ya dari umur kita sekarang tengahnya tuh sampai mana gitu. Nah ada yang bilang atau tekanan sosial kita tuh menyatakan bahwa memang harus nikah, punya anak, punya rumah, punya mobil gitu kan. Entah orang tua menjawab apapun dan segala macam gitu ya.
memang kalian perlu maksudnya ngelihat keadaan keluarga kalian juga, tapi lebih ke arah ke it's okay untuk kita sambil figure things out. Aku pun sekarang ngomong kayak gini dengan maksudnya pede segala macam, aku juga masih figure things out juga gitu. Apakah satu branding yang memang udah dapet nih gitu, ya udah live your life dulu dengan catatan yang mungkin aku bisa bilang bertanggung jawab gitu ya. Misalnya ketika aku resign aku nyiapin sekitar 2 tahun pengeluaran pribadi gitu ya misalnya, ya udah kalau misalnya memang udah cukup ya sudah gitu. Tapi kan dalam jangka waktu ini bukan berarti aku nganggur gitu kan, aku coba menghasilkan juga gitu, lebih ke sana sih Phil. Oh, ini bener-bener oke banget sih. Soalnya aku tipe yang overthinking juga buat masalah ini. Aku kayak takut berhenti gitu. Maksudnya takut aku kayak misalkan kayak working holiday ku kan habis ini setahun habis kan. Ya. Aku udah bingung nih habis ini mau ngapain, apa yang harus aku siapin. Aku pas awal-awal maksudnya aku bahkan sebelum berangkat ke WHV, aku udah mikir kayak aku bikin YouTube supaya nanti aku pas pulang aku digital nomad. Oke. Memang kayak tujuannya ke sana gitu. Tapi ya gitulah namanya sibuk kerja kan. Ya tapi kalau misalnya masalah digital nomad ini memang maksudnya sesuatu yang lumayan menarik ya. Tapi kalau misalnya topiknya kita apa nih yang kita kerjakan, apa nih yang kita coba jual value kita secara online face. Sekarang sebenarnya banyak. Dimana maksudnya larinya ke misalnya produk digital, create atau learning content, create atau learning cryptocurrency dan else gitu kan. Nah, itu sebenarnya banyak partnya, tapi pastikan memang ketika struggle itu juga kalian enjoy diri sebagai yaudah itu digital nomad gitu. Kenapa kok nggak kan di Jakarta kan dulu base ya? Kenapa kok nggak bikin sesuatu dulu yang jalan? Kalau Chinese with Maggie kan dia kerja dulu korporat, terus dia bikin Chinese with Maggie. Nggak, Chinese with Maggie malah duluan kan? Ya. Sampai ini udah berapa X dari income-nya baru start full time gitu. Ya, kenapa nggak gitu? Ya, jadi nomor 1 sama ya. Jadi impiannya yang pertama adalah tinggal di Bali gitu. Nah, tinggal di Bali of course harus punya papan, sangan, rumah papan gitu kan. Papan, sangan itu untuk di Bali juga gitu ya. Ya, pangan sama sandang gampang lah dicari gitu. Tapi papan ini yang memang maksudnya kayak lebih ke arah ke gimana nih, apa kita mau beli, apa kita mau nyewa gitu kan. Yang pretty much salah satu aku masuk ke agent property juga seperti itu gitu. Menurut aku akan lebih better kalau kita akan jadi agent property. Untuk research atau mencari tahu properti suatu tempat ya mendingan jadi agent property sekalian gitu kan. Therefore digital nomadku dan again bukannya by design aku pengen jadi digital nomad nih gitu ya, tapi memang secara saat ini secara harus jadi digital nomad gitu kesana jadi ya lebih ke arah dan sambil ngerjain ini kan seperti yang kalian tahu mungkin stigmanya agent property lumayan banyak waktu lowong juga gitu ya, sama kayak misalnya agent asuransi atau agent yang lain gitu. Therefore ya sambil bantuannya juga ke Chinese with Maggie gitu. Oke, berarti intinya adalah dari Jakarta udah berhenti itu pindah ke sini, tapi dana daruratnya udah siap untuk long run. Mau berapa lama juga udah disiapin lah. Betul. Dalam jangka berapa waktu gitulah. Betul. Jadi memang lebih ke ya udah setelah nyiapin kamu mau coba figure it out time-nya berapa lama nih, misalnya setahun, 6 bulan gitu kan. Ya sudah, let yourself figure it out itu. Makanya waktu aku pindah pun aku ngomong ke Maggie, ke keluargaku bahwa if 1 tahun aku nggak mendapatkan sesuatu yang let's say gaji atau income per bulannya nggak perlu sama, tapi at least ada yang bisa di scale nih gitu kan, aku akan lanjut another 6 months atau another 1 year gitu ya, total 2 tahun. Tapi kalau misalnya beneran gagal, aku udah berusaha gitu kan, ya udah aku akan coba melacur lagi ke korporat gitu ya, yang ya udah kayak sedia kala gitu. Tapi at least aku udah coba. Toh harusnya dengan posisi yang cukup oke, untuk kembali lagi harusnya cukup gampang deh ya. Ya mungkin ada opportunity dan ada beberapa network yang mungkin bisa bantu aku back then gitu. Nanti gitu. If ternyata nggak works gitu ya. Oke, pokoknya intinya backup plan-nya itu berlapis-lapis lah. Benar. Udah punya dana darurat, udah bisa kembali ke sini. Benar. Berlapis-lapis lah. Ya. Mungkin itu aja kali ya. Oke guys, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, follow, share. Ya maksudnya kayak kalau misalnya memang ada pertanyaan atau misalnya ada apa, silakan reach me out through Harvey dan komen di bawah. Thank you. Bye guys.